Jadi ini jangan sampai kasus Sambo terulang. Pak, belakangan ini institusi Polri lagi-lagi sedang disorot ya, Pak. Ada beberapa kasus, mungkin ada bunuh diri, ada pembunuhan di anggotanya. Kalau boleh yang kita kuak yang terjadi baru-baru ini apa sih, Pak? RAT, apa Iya, ya, betul. Brigadir RAT ya, Iya, anggota Polres Kota Manado Manado. yang meninggal di Mampang Perapatan ya, di dalam mobil Alphard, Iya, bagus mobilnya. Alphard kira-kira sore ya, maghrib lah gitu. Tanggal 25 bulan 4. Nah, kemudian yang menyebabkan heboh itu apa? Pertama, banyak sekali terungkap kebohongan-kebohongan atau keterangan yang saling berseliweran. iya. Nggak cocok ini, Nggak Pak. cocok ya, Iya, antara istrinya, antara kesatuannya, iya, yaitu Polres Manado, dan antara keterangan di mana dia bermalam. Rumah siapa itu? Indra ya. iya. Indra si pengusaha Seorang ini. pengusaha Ah, katanya, Pak. dan antara tetangga. Iya, Keterangan banyak sekali. Nah, sehingga menimbulkan banyak spekulasi. Dan lebih tanda tanya lagi, Kapolres Jakarta Selatan pada tanggal 29 menyatakan bahwa kasusnya ditutup karena terbukti dia bunuh diri dengan menembak. Nah ini itu kan penyebab kematiannya iya, ya, Pak, ya. Tapi mengapa dia bunuh dirinya itu nah belum belum dijawab dong, Pak. terungkap. Nah jadi dan masyarakat bercuriga kok cepat benar menyimpulkan bunuh diri gitu. Iya, Kejadian tanggal 29 sore, 25 sudah. Jadi hanya 4 hari. Kok pintar sekali gitu cepat kan. sekali. Jadi ini jangan sampai kasus Sambo terulang. Tapi kita apresiasi Kapolri ya, Pak, ya, karena Apresiasi beliau membuka kembali kasus buka ini. kembali harus diungkap. Nah, Iya, karena apa? Kapolri sudah pengalaman kasus Sambo. iya, betul. Baru kejadian kasus Duren 3 sebentar seorang jenderal sudah mengumumkan peristiwa itu bahwa saling tembak-menembak, langsung dia memperagakan dan sebagainya, diperkuat lagi oleh Kompolnas ya. Iya, Ternyata bohong gitu kan. Nah, kan malu institusi Polri. Ternyata pembunuhan. Nah, sama dengan ini. Mudah-mudahan saja kesimpulan itu tidak salah. Tapi kalau menurut Sarah terlalu prematur itu kecepatan karena motifnya belum diungkap, segala macam belum diungkap, langsung gitu. Dan keterangan yang berseliweran yang saling bertentangan antara keterangan istri, keterangan di mana masyarakat tempat dia tinggal, mhm. keterangan dari si juragan ya, kita anggap juragan tanda petik aja, tempat dia mengikut dan sebagainya. Nah, itu kan, si istri bilang sebetulnya suami sedang di-BKO-kan ya, Pak, mungkin Ya itu pindah tugas gitu ya? Saya nggak kira-kira seperti apalah itu. itu. Tapi atasannya bilang cuti, masa cuti 2 tahun, Pak? Nah Boleh. itu yang harus diungkap, yang benar yang mana. Iya, Cuti kok 2 tahun, kemudian tidak tahu dia kemana. iya. Lah kalau cuti kan ada surat cutinya. Dan apakah cuti itu boleh bawa senjata Nah, itu api? tadi, Pak, itu. Lah masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang Kenapa belum dan kenapa? terjawab. Kemudian kalau cuti kenapa istrinya nggak diajak? Kalau Iya. cuti kenapa dia tidur di rumah orang ini? Nah, ini siapa sih, Pak? Si Ya, pengusaha kalau ini menurut siapa? keterangan media, dia itu kan pengusaha orang kaya ya, batu Batu bara ya. bara katanya ya. Orang dari Surabaya apa dari mana saya nggak begitu tahu. Mmm, Tapi istrinya polwan. Lah kata kata istri si Brigadir RAT ini, dia ini statusnya pengawal ya, semacam pengawal atau semacam apalah kata iya. ya. Tapi tanda Tapi tanya, pengawal si Polwan pengawal atau si pengawal polwan pengusaha, atau Pak? pengawal pengusaha? Nah, Iya, timbul pertanyaan, kalau polwan apa pangkatnya? Kok sehingga dikawal perlu oleh dikawal, brigadir? ya. Sehingga perlu dikawal. Demikian pentingnya. Nah, sampai dia dikawal selama sekian tahun, Mmm, pangkatnya apa, tugasnya apa, dan wajar tidak gitu. Kalau misalnya ajudan ya, iya. polwan berajudan seorang laki-laki. Apakah di situ tidak ada polwan? Dan juga aturan mengenai pengawal, aturan mengenai ajudan, dan aturan mengenai staf pribadi ini perlu diperbaiki lagi gitu. Nah, itu memang boleh ya, Pak, seorang anggota Polri aktif, menjadi pengawal sipil ya, Yang pengusaha lah gitu, Pak? nggak boleh lah. Nah inilah
kesempatan ini bagus sekali. Hmm. Untuk Polri, saya juga pensiunan Polri ya, dan saya Sekian sangat puluh tahun berbakti ya Pak. 36 tahun. 36. Saya sangat membanggakan kesatuan Polri. Hmm. Dan saya percaya junior-junior, adik-adik sekarang yang jadi jenderal, jadi Kapolri dan sebagainya, terus berupaya untuk memperbaiki institusi Polri ini. Mari, momen ini kita pakai untuk perbaikan. Perbaikan itu apa? Artinya, jangan sampai tenaga Polri ini habis untuk ngawal, cukong-cukong, ngawal orang-orang yang nggak penting, swasta, Yeah. dan termasuk ngawal pemerintah juga, ASN, ataupun pejabat, itu harus dibuat aturannya. Nah, Ngawal itu hanya boleh di level tertentu ya iya, Pak ya? sekarang ini kita lihat ya, banyak sekali cukong, pengusaha, nggak tahu kayak apa, nempel polisi di badannya itu. Yeah. Entah bersenjata, entah tidak, kemudian siapa yang nugaskan, kita tidak tahu. Ini harus dibuat aturan, dan atas harus ditindak kalau terjadi seperti itu. Yang ditindak siapa? Si polisi yang jadi pengawal ini, dan atasannya yang menugaskan. Itu yang penting ditindak. Nah, seperti misalnya terjadi pada siapa nama ini, almarhum Brigadir RAT. Iya. Nah, ini harus diteliti, diungkap tuntas oleh Mabes Polri. Dia itu ditugaskan, kalau yang nugaskan, siapa yang nugaskan, kemudian menjadi pengawal si istri si pengusaha ini atau pengawal perusahaan ini. Yeah. Kemudian siapa yang menugaskannya harus ditindak, diproses, diberikan peradilan, dihukum. Sampai jenjang keberapa. Bayangkan 2 tahun, digaji oleh negara. Negara gaji untuk itu. Dan juga harus kita tertibkan lagi. Sekarang ini sudah bukan rahasia umum lagi. Hampir semua kepala daerah dan wakil kepala daerah, bupati, wali kota itu punya pengawal polisi. Yang nguing-nguingnya itu ya? Bukan, pengawal pribadi. Oh, menempel. Seperti ajudan gitu. Entah ajudan, entah staf pribadi, entah apa. Dia ke Jakarta, ikut ke Jakarta. Dia misalnya ke ibu kota provinsi, ikut gitu ya. Nah, pakai senjata api lagi. Kenapa sampai perlu segitu, Pak? Punya banyak musuh. Ya, jadi wali kota, jadi bupati, wakil wali kota, wakil bupati, jangan takut dengan rakyat. Bahkan dipilih oleh rakyat. Dipilih rakyat. Masa harus dikawal oleh polisi atau gagah-gagahan? Nah, ini mohon Kapolri menertibkan ini. Tidak boleh lagi. Dan siapa yang ditindak, kalau terjadi gitu, yang ditindak atasannya. Yang menempatkan. Misalnya, ada bupati A, ada wali kota B, dikawal oleh polisi, kalau ketahuan, proses siapa yang menempatkan itu. Dan mulai saat ini ditarik. Karena pejabat-pejabat seperti wali kota, bupati, wakil wali kota, wakil bupati, nggak boleh jauh dengan rakyat. Nggak boleh dikawal kayak gitu. Dan ini juga sampai ke tingkat pusat ini. Anggota DPR ada yang dikawal gitu, pimpinan DPR atau apa, jangan-jangan DPD dikawal juga. Kemudian gubernur, wakil gubernur, terus menteri. Nah, kalau menteri kan, menteri punya ajudan atau walpri polisi. Kemudian punya patwal, ngoeng-ngoeng itu kan, polisi juga. Lah, kalau 40 menteri kali 5 orang saja, udah 200 polisi habis. Wali kota dan wakil wali kota, bupati, wakil bupati, jumlahnya 560 sekian. Kalau kali 2, udah 1000 lebih kan? Ditambah lagi. Anggota Polri. Ya habis, digaji oleh negara, rakyat yang gaji itu. Dan itu, polisi itu dicetak, itu bukan untuk itu. Nah, akhirnya ikut-ikutan juga pejabat polisi. Ya kalau Kapolri nggak apa-apa lah dikawal. Kapolri, Wakapolri, ya. Tapi kalau Sambo aja dikawal berapa itu? Sambo dikawal 2 motor gede. Dikawal lagi oleh apa? Patwal. Ya. Lah siapa yang mau bunuh dia? Justru dia yang bunuh. Nah, maaf nih ya Pak ya, kalau kita pindah point of view, cara pandang dari anggota Polri itu sendiri, mungkinkah ada dalam rangka mencari tambahan Pak? Karena kan kalau kita tahu ya berapalah ya Pak ya. Kalau anggota Polri-nya itu tergantung atasannya. Oh gitu. Jadi saya izin nggak boleh ya Pak? Tidak boleh. Masa 2 tahun nggak ketahuan. Saya yakin RAT ini yang salah itu atasannya. Pasti dia sampai 2 tahun mengikuti si pengusaha atau istrinya pengusaha ini atas perintah entah tertulis entah tidak tertulis dari atasannya.
Karena bukan jangka waktu sebentar ya, Pak, Iya, nggak cuman seminggu 2, aja 3 hilang hari. ketahuan karena Iya. polisi itu kan ada apel pagi. Nah itu, Pak, apa nggak dianggap sebagai apa, desersi ya istilahnya? Ada lagi apel siang, Iya, kalau tugas malam ada apel malam, kan dihitung. Siapa yang nggak ada dan langsung ditanya, "Kemana dia?" "Oh sakit, oh iya, cuti, oh, ada keterangan semua. Oh alfa, 2 tahun." Nah ini pasti perintah atasannya. Saya yakin ya, iya. saya yakin ini karena Polri sudah disiplin ini. Saya yakin bahwa Kapolresta Manado dan atasannya Kasat Lantas diperiksa oleh Propam. Hmm. Mengapa sampai demikian? Dan ditindak. Jangan-jangan sudah dicopot ya Kapolresta ya? Kabarnya sih sudah, Pak. Jadi mungkin dalam rangka Eh, penyelidikan ini ya. Iya, Apalagi Kapolri membuka lagi loh. Ini belum selesai loh kasusnya. Kan yang iya. diketahui penyebabnya emang ia Iya, bunuh rata-rata diri. terjadi begitu itu, yang salah itu bukan anggotanya, Iya. bukan yang awal ini. Yang salah itu yang nempatkan. Kemudian juga kita selaku rakyat dan mohon juga Komisi 3 bersuara juga kepada karena counterpart-nya Komisi 3 itu salah satunya adalah Polri. Iya, Untuk Polri menertibkan tentang pengawal ini. iya. Pengawal tidak boleh lagi terjadi ngawal swasta atau ngawal pensiunan seperti saya ini. Nggak perlu lagi. Kenapa? Saya lihat ada pensiun, udah pangsiun ya. Kayak saya ini Iya, bukan iya. pensiun lagi, udah pangsiun. Udah pangsiun lama Masih dikawal. kepingin di Enggak, siapa yang membunuh udah miskin kok. Ingin gagah-gagahan aja kali. Nah, itu nggak boleh lagi. Masih pakai sopir polisi, misalnya nggak boleh. Kalau terjadi yang salah pasti atasannya si yang bertugas ini yang menempatkan. Itu tidak boleh terjadi lagi. Nah, terus Pak, ada juga kemarin itu mungkin karena si almarhum ini berada di bawah tekanan gitu ya, tekanan pekerjaan atau apa. Sebetulnya kalau di institusi Polri ada nggak sih Pak tempat anggota Polri untuk bisa Ya ada berkonsultasi? psikiater kan. Ada ya? Setiap Polda itu kan ada apa namanya psikolog ya. Iya. Ada psikolog tempat dia menyatakan dan dalam jangka waktu tertentu anggota Polri itu dicek kesehatan jiwanya. Khususnya yang memegang senjata dan khusus lagi yang di tempat-tempat pekerjaannya yang banyak tekanan, banyak bawa stres gitu. Dan juga saya ada terungkap di media kalau nggak salah si Brigadir RAT ini pernah kontak istrinya bahwa dia tidak Tidak nyaman tahan, iya, tidak bertugas nyaman. ini. Itu Nah tadi Pak. inilah yang harus diungkap oleh Polri. Tidak Iya. nyamannya itu apa? Iya. Dan kita tidak tahu. Tapi saya yakin sudah dilakukan. Apa isi pembicaraan di HP atau isi WA di HP-nya si almarhum ini. Iya. Termasuk istrinya siapa pengusaha ini. Dibuka juga HP-nya. Termasuk juga si pengusahanya. Apa pembicaraan yang pernah terjadi, apa komunikasi yang terjadi. Dan mungkin dari situ kita bisa mengungkap apa namanya penyebab atau motif terjadinya bunuh diri atau motif terjadinya dibunuh. Karena kita ini masih ragu-ragu masyarakat ini kan masih Iya. dibunuh atau bunuh diri. Tapi apapun entah dibunuh, entah bunuh diri, motifnya upayakan untuk diungkap supaya jelas ini. Nah, untuk menutup obrolan kita kali ini Pak, kira-kira apa sih yang bisa diambil pelajaran oleh kita-kita yang sipil ini ya Pak dari Ya, yang diambil kejadian? pelajaran pertama, Polri jangan cepat-cepat menentukan ini bunuh diri atau dibunuh. Masih prematur. Yang kedua, harus diungkap motif daripada kejadian. Yang ketiga, harus ini menjadi pelajaran baik bagi Polri supaya diadakan penertiban tentang pem-BKO-an atau penugasan anggota Polri sebagai pengawal atau sebagai staf pribadi atau sebagai apa namanya yang nempel kepada para orang-orang swasta. Iya. Biasanya kan orang kaya ini. Iya. Termasuk juga penertiban anggota Polri yang menjadi staf pribadi, yang menjadi ajudan atau yang menjadi pengawal dari kepala daerah. Termasuk juga yang ada menteri. Masa menteri mau dikawal? Menteri kan dia itu kan pelayan rakyat, kok minta Kecuali mungkin dikawal. dalam kasus-kasus khusus ya Pak, Ya, ada emergensi atau ya kalau apa, itu beda emergensi, lagi ya. misalnya jadi inspektur upacara ya dikawal. Bila Iya. perlu ngueng-nguengnya 4 apa 5 gitu yang banyak gitu. Tapi dalam acara resmi kenegaraan. Tapi kalau enggak ya enggak Kalau usah. cuma ke kantor ya nggak usah Ya, lah ya Pak ya. takut telat misalnya, bangun pagi dong. Saya supaya tidak telat ke kantor ya bangun jam 4.
banyak anggota-anggota masyarakat, karyawan swasta, kemudian ASN yang rumahnya jauh di luar Jakarta, kerja di Jakarta, mereka tidak terlambat sampai kantor. Ya bangun pagi. Masa pejabat, misalnya menteri mau bangunnya jam 9, mau sampai jam 7, ya nggak bisa lah. Beberapa catatan tadi mudah-mudahan bisa segera untuk membenahi, diri ya bagi institusi Ya, Polri ya, Pak, ya. mudah-mudahan. Saya yakin ini kalau ini ditayangkan banyak yang protes ya. Ah, Pak Susno dulu apa nggak dikawal ya? Tanyalah, saya nggak dikawal kok. Ya dikawal kalau itu dalam kapasitas tertentu dan memang perlu ya tentu boleh ya, Pak, ya. Bukan Ada dalam tata upacara misalnya sebagai ya, inspektur upacara dia kan dikawal. ya. Tapi kalau nggak upacara tiap hari kok. Cuman mau ke mall ya nggak usah lah ya, Pak, Wah, ya. ini sekarang kan ke mall dikawal. Ada lagi kepala daerah rapat di provinsi dikawal lagi. Ini tertibkan. Iya, Polisi supaya itu nggak kehabisan anggota Polri, Iya, Pak. polisi digaji oleh negara dan memakai duit rakyat dari pajak atau dari kekayaan negara. Kita berhak loh tidak terima itu. Kita backup Kapolri, niat baik Kapolri untuk menertibkan dan untuk mengungkap kasus ini. Saya hormat sama pimpinan-pimpinan Polri yang anak-anak muda sekarang. Silakan tertibkan ini. Kita sampaikan juga salam duka cita mendalam bagi Iya, keluarga almarhum. terakhir kita sampaikan ucapan duka cita pada keluarga almarhum. Semoga almarhum diampuni segala dosanya, diterima di sisi Allah. Amin. Amin.